Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pada suatu ketika, sebagaimana diceritakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Rasulullah SAW sambil memegang pundak Ibnu Umar menyampaikan sesuatu atau berpesan sesuatu yang pesan itu sungguh amat sangat penting untuk kita dengarkan ini hari. Kata beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kau, wahai Ibnu Umar, di dunia ini bagaikan orang asing, au abirus sabil. Apa itu abirus sabil? Kalau bahasa anak muda, gen Z atau gen yang lainnya, itu on the way to. Dalam perjalanan menuju kemana? Ada penjelasan yang sangat menarik diberikan oleh Imam Nawawi. Kata beliau, kenapa kita ini diminta untuk hidup di dunia bagaikan orang asing? Karena kata beliau, kita sesungguhnya berada bukan di tempat asli kita. Asli kita di mana? Kata beliau, asli kita itu di surga. Bukankah moyang kita, Nabi Adam dan Siti Hawa itu dulunya tinggal di surga, dan oleh karena satu sebab kemudian diturunkan oleh Allah ke atas dunia. Dan kita ini sesungguhnya sedang berjalan menuju ke tempat asli kita, on the way to Jannah. Hanya soalnya apakah kita akan sampai betul ke tempat asli kita atau tidak, itu soal yang lain. Soal yang lain yang akan menentukan apa itu kita semua tahu, yaitu iman dan takwa kita. Tetapi dan iman dan takwa itu hanya akan mungkin bisa diwujudkan sepanjang hidup kita yang sebentar ini di dunia. Seberapa sebentar digambarkan dengan sangat bagus oleh baginda Rasulullah SAW. Mad dunya ma'ana fid dunya, tidak adalah aku, tidak adalah kita semua hidup di dunia illa ka rokibin, kecuali seperti seorang pengendara. Istadalla tahta sajarotin, sebentar bernaung di bawah pohon, thumma roha wa tarokaha, kemudian istirahat lalu meninggalkan pohon itu. Nah, sepanjang kita ada di bawah pohon itulah digambarkan oleh Nabi hidup kita. Sangat sebentar. Seberapa sebentar akan terlihat makin singkat jika kita bandingkan dengan waktu yang bakal kita tempuh di akhirat kelak. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu di akhirat kelak itu bagaikan 1000 tahun dalam hitunganmu. Andai kita ini hidup 100 tahun, andai 1/10 dari 1000, itu artinya hanya 1/10 dari 24 jam satu hari satu malam. Jadi hanya 2,4 jam. Andai kita hidup 100 tahun. Sangat jarang orang ini hari bisa mencapai usia 100 tahun. Andai 50 tahun, separuhnya lagi. Lebih singkat lagi, hanya 1,25 jam saja. Tetapi waktu yang singkat itu sungguh dia amat menentukan. Menentukan apa? Menentukan hidup kita di akhirat kelak. Menentukan hidup kita di sana. Menentukan hidup kita di sana. Karena hidup kita di sana hanya akan mungkin ditentukan oleh apa yang kita jalani di sini. Yang sebentar sekali itu. Karena itulah maka penting bagi kita untuk memastikan apakah kita ini betul-betul telah
melakukan sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa kita itu akan betul-betul sampai kepada tempat asli kita, surga. Apa itu yang bisa memastikan kita ada di sana? Tidak ada lain adalah tadi, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memastikan banyak hanya orang yang bertakwa saja yang akan sampai ke tempat asli itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Dimasukkanlah ke dalam surga mereka orang-orang yang bertakwa zumaro, jama'atan ba'da jama'atin. Karena itu jikalau ada perkara atau soal yang semestinya menjadi pusat perhatian kita dalam hidup kita ini, kemana seluruh potensi hidup kita, waktu, tenaga, pikiran, harta, ilmu, pengetahuan, jabatan, kedudukan, bahkan jika perlu hidup dan nyawa kita dikerahkan, itu tak lain adalah untuk bagaimana mewujudkan takwa itu. Bukan sebaliknya, mengorbankan takwa untuk meraih kedudukan, mengorbankan takwa untuk meraih kekayaan, mengorbankan takwa untuk sekedar mendapatkan pasangan. Jika takwa dikorbankan, maka dia akan mengalami kerugian atau menderita kerugian yang amat sangat besar. Jika pengusaha rugi ini hari, dia masih punya peluang untuk rebound. Nah, ada banyak pengusaha yang rugi lalu kemudian dia meraih keuntungan pada tahap berikutnya. Tetapi jika kerugian itu terjadi di negeri akhirat, maka tidak ada waktu untuk rebound, tidak ada waktu untuk recovery. Yang ada adalah penyesalan, penyesalan yang tiada pernah bisa terbayarkan. Ya laitani kuntu turaba, ya Allah lebih baik aku dulu menjadi tanah ketimbang menjadi orang, menjadi manusia tapi ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beriman juga dia menyesal, ya laitani qaddamtu li hayati. Dia sudah muslim tapi tidak beramal soleh. Yang sudah beramal soleh merasa kurang banyak, yang sudah bersedekah merasa kurang banyak, yang sudah sholat merasa kurang banyak, yang sudah berdakwah merasa kurang bersungguh-sungguh, begitu seterusnya. Karena itulah maka jikalau ada pepatah sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, sesungguhnya sepanjang hidup kita di dunia masih ada gunanya. Tapi juga ketika kita sudah sampai ke negeri akhirat, maka penyesalan itu sungguh tidak ada gunanya. Karena itulah penting bagi kita sekali lagi memastikan bahwa kita ini sudah berada di track yang benar, on the right track, yaitu ketika kita berada di jalur iman dan takwa. Jika sudah ada, pertahankan itu. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertahankan. Jika sudah di situ, tingkatkan, tingkatkan dengan kesungguhan yang paripurna. Karena sekali lagi itu adalah taruhan kita, peluang kita atau kesempatan kita hanya sekali ini. Tidak ada kesempatan yang kedua, tidak ada hidup yang kedua. Tadi sudah dikatakan, muda kita sekali, ya, tua kita sekali. Tidak ada muda kedua kali, tidak ada tua kedua kali, tidak ada pun juga hidup kedua kali. Semuanya hanya sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan yang sama. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 12 bulan dalam 1 tahun dan seterusnya. Tapi mengapa ada orang yang begini dan begitu? Ini semua berpulang kepada pilihan masing-masing. Pilihlah yang paling tepat untuk hidupnya, untuk hidup kita, dan pilihan yang paling tepat tidak lain adalah memastikan kita akan menuju ke tempat asli kita. Mana itu? Surga. Dan surga itulah yang disebut oleh Allah sebagai ni'mal masir, tempat kembali yang paling baik, sebaik-baik tempat kembali. Bukan bi'sal masir, yaitu neraka yang orang akan menyesal selama-lamanya, tidak akan bisa terbayarkan oleh apapun. Karena itu sekali lagi, marilah kita jaga hidup kita, keluarga kita, pun juga kita berjuang untuk
bangsa, negara, bahkan dunia. Kita bawa bukan hanya diri kita, keluarga kita, negara kita, bahkan dunia ini menuju kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya di bawah cahaya ridho Allah, cahaya petunjuk Allah sajalah maka kita akan bisa mendapatkan kehidupan yang disebut oleh Allah rahmatan lil alamin. Karena itulah maka diturunkan kepada manusia baginda Rasulullah SAW yang tadi dalam lagu disebut rahmatun lil alamin. Manusialah yang kemudian menolaknya, lalu dia memilih sesuatu yang bukan berasal dari Allah, memilih sesuatu yang bukan dari Nabi. Hasilnya apa? Hasilnya kekacauan demi kekacauan seperti yang ini hari kita saksikan, baik dalam kalangan ekonomi, politik, sosial, budaya, pendek kata dalam seluruh aspek kehidupan. Tidak ada peluang kebaikan kecuali di dalam Islam. Tidak ada peluang perbaikan kecuali di dalam Islam. Dan tidak ada peluang menuju jalan perbaikan dan kebaikan kecuali melalui Islam. Karena itulah Islamlah diri kita ini besok dan sampai nanti Allah memanggil kita insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, meninggal dalam keadaan kita hidup dalam Islam, untuk Islam, dan dalam kerangka menegakkan Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh, karena di sanalah ada berkah. Tidak ada berkah kecuali dalam Islam yang kafah. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan barakah kepada kita semua, khususnya di bulan Ramadan, bulan yang luar biasa ini, untuk tetap istiqomah di jalan Islam itu. Demikian, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.